Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal jumlati fal yaqinu aslul imani wa sairul maqamati syarifati wal akhlaq wa 'alal jumlati lan ing atase sekabehane wa 'alal jumlati lan ing atase sekabehane fal yakinu mongko utawi yakin aslul imani iku asale iman wasairul maqamati lan sekarine piro-piro kedudukan asyarifati kang mulya wal akhlaqu lan piro-piro akhlak al mahmudah kang den puji wal a'malus sholihah lan piro-piro amal kang soleh min furu'ihi saking piro-piro cabange iman wa samratihi lan piro-piro buai iman wal akhlaqu tawi akhlak wal a'malu lan piro-piro amal tabi'atun iku anut lil yakini maring yakin kuwatan dalem kuwate wa du'fan lan lemai wasihatan lan benere wasaqaman lan sakiti. Qala dawuh Luqman sapa Luqman bukan Luqman kamu. Qala dawuh Luqman sapa Luqman alaihi muga-muga ing atase Luqman assalamu utawi keselamatan. Iki Luqman Hakim. Iki Luqman Al-Hakim. Awakmu Luqman sapa? Luqman Hakim. Hah? Luqman Hakim. Padha jenenge wonge siji. La yustata'u ora bisa den mampui al amalu opo amal illa bil yakini kejaba kelawan yakin wala ya'malulan orang ngamal al abdu sapa kawula illa bi qadri yakinihi kejaba kelawan kadar yakine al abdu wala yuqassirulan ora sembrono amilun sapa wong kang ngamal hatta yang kuso sehingga kurang yakinuhu apa yakine amil walihada lan keranane iki kala dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe ngene al yakinu al imanu kullu al yakinu utawi yakin al imanu iku iman kulluhu sakabehane iman wa ahlul imani utawi ahlul iman bil yakini ing dalem yakin iku ala salasi darajati iku ing atase telu pira-pira derajat tingkatan al ula utawi kang kawitan wahya utawi al ula darajatu ashabil yamin iku derajate
penduduk kanan. Atas diku iku beneraken al jazimu kang mantep ma'a imkani tasyakuki ing dalem sumertane kongangi ragu wa tazalzuli lan guncang. Lau jala munataka ma apa barang yak tadi kang nuntut apa mahi ing imkanu tasyakkuk wa tazalzul wa yu'abbarulan dan tembungaken anha saking al-ula bil imani apa iman. Ad-darajatu utawi derajat as-saniyatu kang kaping pindho. Wa ya utawi ad-darajah as-saniyah darajatul muqarrabin. Iku derajate muqarrabin. Wong kang ahli ngeparek maring Allah, muqarrabin. Istilahul imani iku oleh nguasanine iman. Istilahul imani iku oleh nguasanine iman alal qalbi ing atase ati. Wasabatuhu lan tetepe iman fihi ing dalem al qalbi hatta la yajuza sehingga ora wenang annakidu apa merlawani. Balaya tasawwaru bale ora tergambarkan wujuduhu apa anane annakid fadlan apa maneh an imkanihi saking mumkine annakid wa fi hadhihi darajati lan ing dalem ikilah derajat yasiru dadi al-ghaibu apa perkara kang ghaib ka'annahu iku koyok-koyok sak temene ghaib syahadatan iku nyoto wa yu'abbarulan den tembungaken den ungkapaken anha saking ad-darajah asaniyah bil yakini apa yakin. Ad-darajatu utawi derajat asali satu kang kaping 3 wa ya utawi darajatu salisa darajatun nabina iku derajate pira-pira nabi. Terus apa? Apa ini tulisan ini? Wow, kap mim lam yo. Terus? Iya betul gitu. Sa tak hak mim. Ad-darajatu tai derajat asalisatu kang kaping 3 wahya utawi ad-darajah asalisa. Darajatun nabiyina iku derajate pira-pira nabi. Wa kamala lan nyempurnaaken warasatahum ing pewarise nabiin minas siddiqina saking pira-pira as-siddiqin ayasira iku yen to dadi al-ghaibu apa perkara kang gaib syahadatan iku dadi nyata. Wa yu'abbarulan dan tembungaken dan ungkapaken anha saking darajah salisa fil kasfi kelawan aran kasfi kabuka wal iyani lan nyoto. Wa baina ahli kulli darajatin lan iku tetep ing dalem antarane wong kang anduweni saben-saben derajat fi darajatihim ing dalam derajati ahlu kulli darajah tafawutun utawi perbedaan baidun kang adoh wa kullun utawi saben-saben suwiji fadilun iku utama wal ba'du utawi
kang sebagian afdalu iku luwih utama ai minal ba'di zalika fadlullah yu'tihi man yasha zalika utahi mengkono fadlullah iku anugrahe Allah yu'ti paring sinten Allah hi ing fadlullah man ing wong yasha'u kang ngersakaken sinten Allah ing man wallahu utai Allah dzul fadlil adzim iku zat kang anduweni anugrah al azimi kang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal jumlah fal yakinu aslul iman. Kemarin dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang bisa menjadikan iman kita itu kuat, yang bisa menjadikan keyakinan kita kuat. Beberapa hal yang bisa memperbaiki keyakinan dan iman kita. Kemarin jelaskan demikian. Nah, kesimpulannya wa alal jumlah, simpulannya keyakinan yang ada di dalam hati kita itu merupakan aslinya iman. Jadi yakin kita kepada Allah yang ada di dalam hati kita itu merupakan aslul iman. Jadi aslinya iman. Dan semuanya kedudukan-kedudukan yang mulia, akhlak-akhlak yang baik dan amal-amal soleh itu merupakan cabang dari iman dan buahnya iman yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita melakukan akhlak yang baik, kalau kita melakukan amal yang soleh, berarti itu adalah buah hasil dari iman yang ada di dalam hati kita. Misalkan kita sholat 5 waktu, berarti itu adalah hasil dari iman kita bahwa sholat 5 waktu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan puasa, berarti itu adalah hasil dari iman kita karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iman dengan adanya Allah, iman dengan adanya hari akhir, maka kita bisa melaksanakan amal-amal soleh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa itu buahnya, hasilnya? Dengan adanya iman yang ada di dalam hati kita, maka kita bisa melaksanakan amal soleh. Kalau nggak ada iman, sulit untuk melakukan amal soleh karena dia nggak percaya adanya Allah, nggak percaya hari akhir, nggak percaya yaumul hisab, maka sulit akan melakukan amal soleh, amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sulit untuk menjauhi perbuatan maksiat yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak ada iman. Dengan demikian, akhlak amal soleh itu mengikuti keyakinan yang ada di dalam hati kita. Keyakinan yang ada di dalam hati kita semakin kuat, maka akan semakin kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang ada di dalam hati kita itu kok lemah, maka taat kita itu akan mengendor. Akan mengendor. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin latihan dan menjaga iman kita, latihan biar iman kita itu akan selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa caranya? Ya, dengan apa itu 3 hal yang sudah diterangkan oleh Imam Alawi Al-Haddad. Yang pertama, kita harus merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian biar iman kita menjadi kuat,
iman kita menjadi semakin baik hari demi hari, maka langkah yang kedua yang harus kita kerjakan adalah apa? Ayang duro bi ainil iktibar fi malakutis samawati wal ard. Kita harus merenungkan kerajaan-kerajaan yang ada di langit, ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan ada yang di bumi ini. Jadi apa itu ciptaan Allah yang sangat mengagumkan ini, yang sangat mengherankan, kita harus renungkan biar iman kita tambah kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, zahiran wa batinan. Dengan demikian, maka iman kita akan semakin kuat, semakin baik, sehingga akan menumbuhkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya akhlak baik, amal soleh itu mengikuti keyakinan yang ada di dalam hati kita. Semakin keyakinan kita kuat, semakin kita taat kepada Allah. Begitu sebaliknya, kalau keyakinan yang ada di dalam hati kita itu adalah lemah, maka semakin mengendor kita taat kepada Allah dan suka menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu naudzubillah min dzalik. Luqman Al-Hakim beliau mengatakan, suatu amal soleh itu tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan adanya yakin kita kepada Allah di dalam hati kita. Jadi kalau orang itu tidak punya keyakinan kepada Allah, tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan bisa menjalankan amal soleh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti akan selalu menjalankan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Luqman Al-Hakim, la yustata'u al-amal illa bil yakin. Amal soleh tidak akan bisa dikerjakan tanpa ada keyakinan yang ada di dalam hati kita. Wala ya'malu al-abdu illa biqadri yakini. Seorang hamba tidak akan melakukan suatu amal soleh kecuali dengan kadar yakin yang ada di dalam hatinya. Semakin kuat imannya, semakin taat kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau imannya itu lemah, yakinnya itu lemah, maka dia pasti akan mengendor. Pasti apa? Berkurang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yukassir amil hatta yang yakin. Orang yang melakukan perbuatan soleh, dia tidak akan sembrono, tidak akan sembrono. Jadi sehingga keyakinannya itu adalah kurang. Kalau keyakinannya kurang, maka dia akan sembrono melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-yakinu al-imanu kulluh. Yakin kita kepada Allah yang ada di dalam hati kita itu adalah sesungguhnya iman yang sempurna. Jadi semakin kita yakin kepada Allah, maka semakin bagus iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus setiap hari harus melakukan sesuatu yang bisa menguatkan iman. Setiap hari harus melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara tadi, selalu merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keagungan Allah, selalu merenungkan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang sangat indah dan yang sangat mengagumkan, yang tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus selalu menjalankan amal ibadah sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Kalau ketiga ini kita lakukan, insya Allah yakin yang ada di dalam hati kita kepada Allah akan semakin bagus, semakin kuat,
sehingga iman kita menjadi iman yang sempurna. Wa ahlul iman fil yakin ala salasi darajat. Orang yang iman kepada Allah, orang yang iman kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Jadi tingkatannya iman itu ada 3. Jadi ahlul iman fil yakin ala salasi darajat. Tingkatan iman itu ada 3. Yang pertama, tingkatan imannya darajatu ashabil yamin, penduduk kanan. Jadi kan ada ashabul yamin, ada ashabus simal. Nah, bagaimana imannya penduduk ashabil yamin? At-tasdiqul al-jazim ma'aminkani tasyakkuk wa tazazzul law ja'a ma yaqtadihi wa yu'abbar anha bil iman. Ashabul yamin imannya itu adalah at-tasdiqul al-jazim, membenarkan secara mantap kepada Allah yang ada di dalam hatinya, tapi masih bisa dimasuki keraguan dan goncangan. Apabila ada sesuatu yang menjadikan hatinya goncang, yang menjadikan hatinya ragu. Nah, ini apa itu dikatakan al-iman. Jadi dikatakan al-iman. Jadi masih bisa digoncang, masih bisa ada keraguan di dalamnya. Itu kalau ada sesuatu yang menjadikan ragu, menjadikan goncang terhadap imannya orang tersebut. Tapi sudah dianggap iman, tapi sudah dianggap punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah umumnya kita begitu. Umumnya kita begitu. Jadi kita kan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ketika ada sesuatu yang menjadikan ragu, maka kadang-kadang ragu. Kadang-kadang ada timbul di dalam hati kita keraguan. Timbul di dalam hati kita goncang. Masa iya? Wah, itu. Tapi sudah dianggap iman. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, darajatul muqarrabin, yaitu derajatnya orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tingkatannya? Istilahul iman alal qalb. Imannya sudah menguasai hatinya. Imannya sudah menetap di dalam hatinya. Sehingga tidak mungkin ada an-nakid, ada sesuatu yang bisa menjadikan hatinya itu adalah asyukuk wa tazalzul. Tidak bisa. Kenapa? Karena imannya sudah menguasai dalam hatinya, imannya sudah menetap di dalam hatinya, sudah mancep di dalam hatinya, sehingga tidak bisa dimasuki at-tasakkuk wa tazalzul. Ini di atas derajat yang pertama. Kalau derajat yang pertama itu masih masih kemungkinan ada tasakkuk dan tazalzul. Kalau ada sesuatu yang menjadikan dia itu goncang, menjadikan dia ragu. Tapi kalau derajatul muqarrabin, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka imannya sudah menguasai di dalam hatinya, imannya sudah mancep tetap di dalam hatinya, sehingga tidak bisa sama sekali dimasuki tasakkuk dan tazalzul. Paham? Apalagi dan tidak tergambarkan adanya tasakkuk dan tazalzul. Tidak mungkin terjadi. Ini kalau dia sudah mencapai derajat asaniyah, yaitu darajatul muqarrabin. Nah, ketika orang itu sudah ketika imannya orang itu sudah darajatul muqarrabin, maka sesuatu yang gaib itu seakan-akan adalah nyata. Allah tidak bisa kita lihat di dunia, tapi ketika kita merenungkan, ketika iman kita sudah mancap di dalam hati, menguasai hati kita, maka seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tidak ono, diwasi nggak ada. Tapi kita yakin itu ada setumnya, maka seakan-akan ada setumnya, kelihatan. Nah gitu.
Itu darajatul muqarrabin. Sing ketiga darajatun nabiyyin. Darajatun nabiyyin. Kalau darajatun nabiyyin bagaimana? Ayyasir al-ghaib syahadah wa yu'abbar anha bil kasfi wal iyan. Kalau imannya para nabi itu sudah al-ghaib syahadah. Jadi yang ghaib itu sudah tampak. Jadi berada di atas darajatul muqarrabin. Kalau darajatul muqarrabin tadi yasiru al-ghaib ka'annahu syahadah. Sesuatu yang ghaib seakan-akan nyata. Itu darajatul muqarrabin. Kalau imannya para nabi, darajatun nabiyyin, sesuatu yang ghaib itu menjadi nyata. Bukan seakan-akan, tapi menjadi nyata. Ini namanya al-kasfu wal iyan. Jadi sudah tampak. Bukan seakan-akan, tapi tampak beneran. Ini darajahnya para nabi. Nah, kalau kita ya darajatu ashabil yamin, yang penting kita membenarkan dengan mantap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan segala semuanya yang ada di dunia ini. Itu beres kita. Sudah beres. Ini tingkatan keyakinan ahlul iman yang ada di dalam hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada darajatul ashabil yamin, tingkatan yang pertama, ada darajatul muqarrabin, tingkatan yang kedua, dan darajatul nabiyyin, tingkatan iman para nabi. Nah, masing-masing dari orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada perbedaan yang sangat jauh. Tapi semuanya adalah baik, semuanya adalah utama. Tapi sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya lebih utama. Jadi yang lain lebih utama daripada yang lain. Tingkat keimanannya. Nah, itu semuanya seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Dzalika fadlullah yu'ti may yasha wallahu dzul fadlin adzim." Jadi itulah anugerah Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang mempunyai anugerah yang sangat agung. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ina wa qarabatina fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna la yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ina wa qarabatina fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ina wa qarabatina fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.